dengan stop sharing QR code-nya. Nanti akan saya ulangi lagi QR code-nya di pertengahan kuliah dan di akhir kuliah. Hari ini hari terakhir ya, kita jumpa ya. Artinya setelah ini nanti Anda harus siap-siap sudah belajar dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi UTS. Baik, kita akan lanjutkan materi terakhir pada hari ini, yaitu yang akan kita bicarakan bab 8 dan bab 9, paket switching dan apa namanya, local area network. Jadi ini merupakan materi terakhir yang akan kita pakai nanti untuk ujian tengah semester ya. Jadi selesai nggak selesai, saya harapkan nanti Anda mempelajarinya secara mandiri. Sebelum saya mulai, mungkin kalau ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan sirkuit switching yang minggu lalu sudah kita mulai, kita bicarakan. Jadi sirkuit switching itu merupakan mekanisme switching yang terjadi pada jaringan komunikasi telepon PSTN. Itu yang klasik, yang konvensional, kemudian dipakai untuk komunikasi yang lebih baru, yaitu komunikasi data. Jadi dalam hal ini jaringan telekomunikasi telepon itu tidak hanya meliputi yang ada di darat, tapi juga ada di angkasa ya, dengan menggunakan satelit. Itu semua dulu dikembangkan karena adanya jaringan komunikasi telepon. Yang notabene jaringan komunikasi telepon itu adalah komunikasi suara, speech, yang perlu komunikasi yang sifatnya itu interaktif. Sedangkan di sini kita menggunakan komunikasi data, berarti ada kemungkinan bahwa yang dikomunikasikan itu tidak perlu interaktif, tapi juga bisa menghandle komunikasi yang interaktif. Jadi karena semua piranti atau sumber informasi itu sudah diubah dalam bentuk digital, maka komunikasi yang terjadi itu bisa berupa komunikasi yang interaktif maupun yang berupa non-interaktif. Nah, untuk yang non-interaktif itu seperti pengiriman pesan-pesan atau paket-paket data atau frame-frame data, itu memang mungkin tidak perlu yang sifatnya itu seketika. Jadi ini bisa ditunda, bisa dilewatkan pada segmen jaringan yang berbeda dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang akan kita bicarakan pada hari ini tentang paket switching itu sebenarnya menggunakan dasar-dasar yang ada dalam circuit switching tadi. Cuma dalam hal ini yang dipakai untuk berkomunikasi itu adalah data. Yang notabene semua informasi sekarang sudah dalam bentuk data ya. Suara, gambar, kemudian teks itu semua sudah dalam bentuk data, sehingga boleh dikatakan ini merupakan komunikasi yang saat ini berlangsung itu menggunakan jaringan paket switching. Tetapi di dalam implementasi di lapangan, perubahan dari circuit switching menjadi paket switching itu memang memerlukan protokol yang berbeda. Dalam hal ini protokol yang digunakan untuk paket switching di awal-awal pemanfaatan komunikasi data pada jaringan telekomunikasi telepon, itu kita menggunakan apa yang dinamakan dengan protokol X25. Jadi protokol X25 itu merupakan protokol awal yang menjembatani perpindahan dari komunikasi telepon, komunikasi suara dengan komunikasi data. Kemudian X25 itu nanti berkembang demikian pesatnya sehingga nanti itu akan masuk pada bab 17 ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Dalam hal ini perkembangan dari X25 tadi itu kemudian diimplementasikan nantinya itu pada ini apa yang dibicarakan pada bab 17, yaitu frame relay dan serial relay.
kalau kita mengenal cell relay ini kita namakan sebagai ATM ya, asynchronous transfer mode ya, asynchronous transfer mode. Nah, itu merupakan sebuah protokol yang saat ini merupakan tulang punggung untuk komunikasi data dengan menggunakan jaringan yang ada tadi. Tetapi kita tidak akan membicarakan secara detail, hanya memperkenalkan saja bahwa perkembangan dari X25 itu nanti menjadi frame relay dan akhirnya menjadi cell relay atau ATM, asynchronous transfer mode. Baik, tentang paket switching lebih dahulu. Jadi paket switching ini tetap menggunakan dasar-dasar yang ada di dalam circuit switching, dan itu lebih terkait pada bagaimana semua informasi mentah itu yang sudah diwujudkan dalam bentuk runtun bit, ya, suara, gambar, kemudian teks itu sudah menjadi sinyal digital dalam bentuk runtun bit. Maka di sini kita mengenalnya pesan-pesan yang akan dikirimkan itu merupakan pesan-pesan yang akan diubah menjadi bentuk yang lebih pendek yang dinamakan dengan frame atau paket-paket data. Jadi frame data atau paket data itu memang sengaja dibuat dari pesan yang panjang, yang sangat panjang, menjadi pesan yang sangat pendek-pendek atau frame-frame data yang pendek, agar setiap frame data yang hasil penggalan, hasil pemotongan tadi itu dapat disalurkan melalui segmen jaringan yang berbeda satu sama lain dan tidak memonopoli segmen jaringan itu dalam waktu yang lama. Itulah maka tujuan daripada pesan yang panjang itu dipotong-potong menjadi frame-frame data atau blok-blok data, sehingga nanti kita bisa memperlakukan setiap frame data itu dengan cara yang bermacam-macam. Dalam hal ini yang kemudian kita akan lihat lebih dahulu adalah seberapa besar kita itu akan memenggal sebuah pesan yang panjang itu menjadi pesan yang pendek berupa frame-frame atau blok-blok data tadi. Itu memang ada teorinya. Jadi artinya bahwa dalam hal ini apakah kita itu akan memenggalnya sebanyak banyaknya atau menurut ukuran tertentu. Nah, ini ceritanya begini. Jadi pada awal diimplementasikan komunikasi data menggunakan jalur komunikasi circuit switching, maka di situ dicoba mencari ukuran frame data yang cocok untuk ditransmisikan pada segmen jaringan komunikasi data. Yang pertama contohnya adalah ini. Jadi ada data yang panjang, pesan yang panjang yang kemudian data itu dibagi menjadi 3 blok atau 3 frame. Ya, 3 blok atau 3 frame. Ingat bahwa dalam hal ini setiap blok atau setiap frame itu kalau merupakan hasil penggalan dari frame data yang besar atau pesan data yang besar, maka frame data yang kita peroleh dari hasil penggalan tadi harus ada nomor urutnya, kemudian ada cara menyambungkannya, dan sebagainya yang itu masuk di dalam apa yang dinamakan dengan header. Jadi kontrolnya itu nanti pada header. Jadi setiap pesan yang panjang, kemudian kita potong-potong segmentation itu menjadi penggalan-penggalan frame data, maka setiap penggalan tadi harus ada headernya, harus ditambahkan header. Nah, inilah yang menyebabkan kita nanti akan menemukan titik temu panjang data itu seberapa berdasarkan seberapa besar header yang akan selalu mengikuti penggalan-penggalan frame data tadi. Jadi kalau contohnya di sini adalah seperti ini. Kembali dalam hal ini vertikal ini adalah sumbu waktu, ya, sumbu waktu. Kita akan melihat beberapa
cara untuk memenggal pesan yang panjang dengan pengiriman dari satu titik, satu node ke node yang berikutnya. Dalam hal ini, node-nya itu bisa Anda lihat di buku ini, yaitu mulai dari node X, tujuan akhirnya itu adalah node Y. Jadi node X ke node Y itu melalui node antara, yaitu intermediate node, yaitu node A dan node B. Jadi tujuan awal, tujuan akhir itu node Y, dimulai dari pengirimnya yaitu node X melalui node intermediate A dan B. Pesan data yang panjang tadi dibagi menjadi 3 lebih dahulu. Jadi dalam contoh ini dibagi lebih 3. Misalkan ukurannya itu dalam hal ini adalah tadi 100 pesan gitu ya, ada 100 pesan itu 100 pesan, kemudian ini dibagi menjadi 3 menjadi 33. 33 itu yang 30 itu merupakan isi pesannya, kemudian yang 3 byte ya, 3 byte itu merupakan headernya. Jadi 100 byte itu terdiri atas 33 sebanyak 3 kali, di mana 33 byte tadi itu 30 byte-nya adalah data utamanya, sedangkan yang 3 byte atau kalau dalam buku ini dinamakan octet ya, sama aja octet. Jadi yang 3 octet itu merupakan headernya. Jadi 1 byte itu ada 8 bit ya. Ada 8 bit. Ini jadi ada 8-nya 3 octet berarti 3 byte berarti ada 24 bit kira-kira. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman frame data penggalan ini adalah seperti ini. Dari X ke Y melewati node perantara A. Ini dari sisi waktu Anda lihat dibutuhkan waktu sekian ini sampai ke B. Sekian data dan headernya ini sampai titik A. Kemudian yang berikutnya lagi dari frame data ini tadi itu diteruskan dari A ke B. Dari A ke B ini baru satu penggalan ya. Artinya dari satu penggalan itu terdiri atas 30 frame. 30 frame atau 30 byte ya, 30 byte. Ini dari A kemudian menuju ke B waktunya juga sama. Jadi dalam hal ini waktu yang dibutuhkan itu terdiri atas waktu untuk header dan waktu untuk data ini. Jadi header di sini itu bukan berarti header yang ada pada proses dari lapis ke lapis, tapi ini merupakan header yang ditambahkan pada setiap penggalan data yang akan ditransmisikan, dan itu di luar yang header hasil tambahan dari perjalanan data dari satu lapis ke lapis 7 layer of C. Jadi kan masih ingat ya dulu waktu kita bicarakan tentang 7 layer of C, setiap perpindahan lapisan, mulai dari lapisan aplikasi ke presentasi, kemudian terus ke bawah terus sampai lapisan fisik, itu kan semuanya akan ditambah dengan header dan trailer pada frame datanya. Nah, ini header yang dimaksud di sini adalah header khususnya yang ada di yang terkait dengan frame data yang akan dikirimkan tadi. Jadi ini tambahan daripada header yang harus header dan trailer yang harus ada dalam setiap perpindahan lapis OSI ya, layer-layer OSI tadi. Nah, ini tadi waktu yang dibutuhkan dari X ini dari X ke A ini adalah sekian, ini adalah waktunya, sumbu vertikal adalah waktunya dari A ke B, ini maksudnya di sini. Jadi ini lebar ini merupakan luasan atau panjang daripada bit yang akan dikirimkan atau diterima pada node. Kemudian baru sampai pada node terakhir yaitu node Y ya, node Y dalam waktu yang dibutuhkan itu mulai dari paling atas di sini ya, dari atas ini sampai ke bawah. Jadi panjang sekali. Ini ukuran paket data atau frame datanya itu sekian ini. Kemudian
ini yang nantinya itu akan menggunakan segmen jaringan yang menghubungkan antara node yang ada X ke A ke B ke I. Nah, sekarang dengan cara seperti ini kita masih bisa memenggal frame datanya itu menjadi lebih kecil. Jadi penggalan datanya itu misalkan saja seperti ini, kecil, ada dibagi menjadi yang tadi ini 30 ya, frame datanya semula 30, ini kemudian menjadi 15, tapi kembali setiap pemenggalan harus ada headernya, ini ada tambahan headernya. Jadi ini yang nanti akan menghubungkan bahwa ini frame 1, ini frame 2 itu nyambung, sehingga tidak kacau dalam penyusunan kembali frame data itu secara utuh. Nah, kalau dalam hal ini ada dua penggalan dari frame 30 frame data tadi, maka di sini kita bisa menyalurkan penggalan yang kedua itu melalui segmen jaringan yang lain, dan itu bisa mempercepat prosesnya. Sehingga dalam hal ini, kalau misalkan frame pertama itu sampai ke A, ya dari X ke A itu waktunya itu sekian. Kemudian nanti yang frame kedua, artinya frame kedua itu bisa menyusul dari X ke A, sementara yang tadi dari A yang sudah diterima A oleh dengan pengiriman data pertama tadi, ini bisa langsung diteruskan ke B, ini waktunya B ini. Maka di sini penggalan yang kedua ini bisa melalui jalur yang sama seperti data pertama tadi. Jadi artinya bahwa ini dalam waktu yang sama itu terjadi melalui segmen jaringan yang berbeda. Ini dari X ke A, kemudian ini dari A ke B, itu berlangsung transfer frame data pada waktu bersamaan. Kemudian yang berikutnya ini berjalan terus frame data pertama hingga mencapai ke Y titik akhirnya. Nah, ini dengan mekanisme seperti ini kita membuat penggalan datanya lebih pendek, maka ternyata waktu yang dibutuhkan untuk data yang dikirimkan dari X ke Y itu kalau dibandingkan dari ini menjadi ini, nah ini kan lebih pendek, lebih singkat. Jadi okupansi waktu yang digunakan untuk segmen jaringan atau detailing itu menjadi lebih pendek. Nah, kemudian Anda jangan lupa bahwa di sini selalu ada header. Inilah yang kemudian nanti akan membatasi sampai seberapa besar penggalan data atau segmentasi data itu dapat dilakukan. Contohnya yang ketiga ini. Kita mencoba membuat frame datanya itu lebih pendek. Jadi kalau ini tadi dari sini dari 30 menjadi 15, sekarang ini kita bagi lagi. Ini kita bagi lagi sehingga menjadi lebih pendek, tidak 15 seperti. Misalkan dalam hal ini ukurannya berapa ya? Ya pokoknya lebih kecil ya. Ini Anda lihat. Ini ya, lebih kecil. Nah, paket data ini, ya paket data yang kecil ini, itu tetap harus ditambah dengan header ini tadi. Jadi kalau ini tadi dari 30 menjadi 15, kemudian sekarang di sini 5 paket, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi itu nanti ada berapa banyak ini? Ada dibagi 3 ya. Nih. Jadi artinya bahwa di sini paket frame data 1, frame data 2, frame data 3, dan seterusnya. Dan ini masing-masing node yang menjadi node perantara itu nanti akan dapat menyalurkan melalui node berikutnya secara bersama-sama dengan node lain yang pada saat itu juga menggunakan segmen jaringan yang tadi dipakai. Di contohnya di sini dari X ke A yang semula itu hanya paket data 1, sekarang bisa dipakai untuk paket data 2, kemudian nanti paket data 3, paket data 4, dan seterusnya paket data 5. Sementara yang paket data 1, 2, dan seterusnya ini sudah bersama-sama secara timingnya itu melalui segmen jaringan yang menghubungkan antara A ke B, kemudian juga dari B ke Y, ya, ke I. Ini bisa dilakukan secara bersama-sama.
Nah, ini dengan penggalan data yang menjadi 5 paket data, itu ternyata waktu tempuh yang dipakai untuk transmisi frame data dari X ke Y itu menjadi lebih pendek. Ya, perbandingannya Anda lihat kalau ini tadi satu frame data utuh, kemudian ini satu frame data utuh tadi itu dikirimkan dalam dalam dua pecahan, dua penggalan. Ini lebih pendek, ini pendek lagi, dan mestinya ada keinginan Anda itu untuk memecah ini frame datanya itu menjadi lebih kecil lagi. Nah, kita coba penggal lagi menjadi lebih kecil seperti ini, menjadi 10 paket, menjadi 10 paket. Ini ternyata lebar atau panjang daripada frame datanya terhadap header yang mesti selalu ukurannya itu uniform, tetap berapapun penggalan paket yang bisa kita lakukan, maka uniform dari headernya itu tidak bisa kemudian dibuat lebih sempit, ya karena ini sudah minimal ya. Tentunya kebutuhan untuk mengirimkan paket sekecil apapun, itu ukuran daripada headernya itu selalu tetap segini. Nah, ini dengan cara seperti ini membagi menjadi 10 frame data, ya ini menjadi waktunya itu yang semula sudah singkat ya dari sini sampai sini, ini menjadi memanjang. Berarti nilai optimalnya itu dapat diketahui setelah pada proses pembagian frame data yang berikutnya itu terjadi waktu yang lebih panjang. Jadi kita mengambil waktu dengan cara melihat penggalan yang terakhir sebelum waktunya itu panjang. Nah, ini, jadi ini yang terpendek dibandingkan semuanya. Ini maka yang dibutuhkan waktunya itu adalah yang terpendek. Sekian nih, dari mulai sekian sampai ke, nah ini, ya, ini adalah waktu terpendek. Artinya tidak setiap kita itu membagi pesan yang panjang dalam bentuk paket-paket atau frame-frame data yang kecil itu kemudian efisiensi penggunaan detailingnya itu menjadi meningkat. Tidak, yang harus diperhatikan. Ini seperti ini kan sudah molor lagi karena ukuran headernya mau tidak mau harus tetap dan harus ditambahkan pada setiap penggalan. Nah, ini contoh cara segmentasi daripada data yang panjang tadi. Kemudian dari setiap penggalan yang ada, kalau kita melihat gambar jaringannya itu seperti yang gambar klasik gitu ya. Ini gambar klasiknya tuh seperti ini mesti. Ini menggambarkan jaringan yang ada. Ini kemudian sana, sana, sana. Ini, nah, ini jaringan klasik yang akan dilalui sebuah penggalan data. Maka kita mengenal dalam memperlakukan penggalan data itu, kita mengenal adanya teknik yang dinamakan dengan datagram dan ada yang dinamakan dengan virtual circuit. Nah, datagram dan virtual circuit. Jadi kalau datagram itu artinya bahwa setiap penggalan data yang akan kita kirimkan, misalkan dari A ke B melalui node C, D, E, F, ya, kita akan mengirimkan frame data yang sudah merupakan penggalan-penggalan tadi itu dari A ke B. Kemudian yang pertama, kalau kita melihat dengan teknik datagram, itu berarti bahwa keputusan untuk meneruskan pada segmen jaringan yang ada itu ditentukan oleh node yang menerima. Jadi artinya bahwa kalau di sini misalkan tadi dipersiapkan ada 10 frame, ada 10 frame data, maka frame 1, frame 2, frame 3 bisa serentak dikirimkan dari A ini ke node-node yang ada. Jadi ini ada frame 1, ini ada frame 2, 1, 2, dan ini ada frame 3 serentak ke semua segmen jaringan yang terhubung dari node sumber ini.
menuju ke node sementara, node intermediate yang nantinya itu akan disimpan sementara untuk apa apa di copy ya, untuk disimpan sementara, kemudian nanti akan diteruskan ke node berikutnya. Nah, ini kan ada 10, ini yang baru keluar ada 3, berarti masih ada 3 lagi. Modelnya kalau ini satu sudah di sini, nanti diproses oleh C, kemudian diteruskan ke node berikutnya dengan tujuan ini. Jadi setiap node itu tahu bahwa frame data yang dia terima itu ada alamatnya, yang alamat terakhirnya itu adalah B. Tapi untuk mencapai B itu bisa melalui jalan yang berbeda-beda, rute yang berbeda-beda. Mungkin yang C tadi itu, ya dari sini bisa, diteruskan pada saat itu segmen jaringan ini yang kosong. Nah, dari C kemudian ke F. Jadi node ini nantinya itu juga harus memonitor kondisi jaringan yang terhubung dengan dia, segmen jaringan yang terhubung dengan dia, bagaimana, apakah sedang padat atau mengalami gangguan atau yang lainnya, sehingga keputusan untuk meneruskan pesan yang dia terima ke pesan akhir, ke stasiun akhir, node terakhir, itu dilakukan oleh node tersebut. Ya, node C ini yang memutuskan. Gitu. Nah, ini cara seperti ini yang dinamakan dengan datagram. Ya, datagram. Enaknya dari datagram itu bahwa nanti paket data yang hasil penggalan tadi itu bisa sampai ke node terakhir itu dengan cepat. Tapi ini belum tentu bahwa paket data yang diterima nanti dalam kondisi yang urut. Jadi ini kan ada 10 frame, ini baru ada 1, 2, 3, nanti 4, 5, 6 juga lewat sini lagi. Jadi fungsi daripada node tujuan akhir itu adalah nanti diantaranya mengurutkan kembali penggalan-penggalan tadi. Jadi kalau di sini diterima ada paket misalkan 1 yang diterima, kemudian ada 3, baru 2, 4, 6, kemudian 5, 7, 9, 8, 10, nah, misalkan seperti ini ya. Ini, maka di sini nanti supaya ini penggalan frame datanya itu menjadi utuh, tugas daripada node terakhir sebelum menyerahkan kepada end user, ya, pengguna akhirnya, maka di sini adalah mengurutkan kembali ini sesuai dengan urutannya, sehingga nanti yang diserahkan ke sini utuh, utuh seperti semula. Itu kelebihan daripada datagram. Jadi setiap node itu akan tahu kondisi jaringan yang terhubung ke dia, apakah sedang padat, kosong, atau mungkin mengalami gangguan dan sebagainya, sehingga dia bisa memilihkan jalur mana yang paling cepat. Kalau virtual circuit, ya virtual circuit itu berarti ini adalah sirkuit maya, ya, ini maya, virtual itu maya. Itu sebelum kita mengirimkan paket-paket data, maka jalurnya itu akan dibangun lebih dulu, dipesan lebih dahulu. Jadi contohnya kita mengirimkan pesan itu dari A ke B, maka kita harus men-set lebih dahulu bahwa nantinya paket-paket atau frame-frame data yang akan keluar dari A menuju B ini itu harus melalui jalur atau segmen jaringan yang sudah dipesan. Contohnya misalkan harus melalui dari A semua ke E, kemudian nanti dari E ke D, yang merahnya dari D kemudian ke B, seperti ini. Ya, kalau misalkan kita sudah menetapkan misalnya pre-assign, ya pre-assign dari A, semua datanya nanti akan diteruskan ke E, dari E akan ke D, D kemudian ke B. Nah, ini virtual circuit seperti itu. Ini seperti hanya waktu Anda melakukan proses komunikasi dengan telepon rumah itu ya, selama ini apa Anda pakai itu memang dimonopoli oleh si A untuk mengirimkan data ke B tadi. Ya, tapi kan memonopolinya tidak panjang. Artinya ini kan ada 10 frame, ya 10 frame. Jadi paket 1 lewat yang keluar dari A ini menuju E. Sudah sampai di E. Nah, kalau sudah sampai di E itu tugasnya dari node yang bersangkutan untuk ngopi, untuk ngitung, untuk apa-apa banyak sekali. Ya, nah, kemudian sementara ini dikirimkan ke E, maka frame nomor 2 bisa ke C.
Kemudian nanti kalau ini sampai di C, ya prosesnya sama dengan E tadi. Nah, kemudian ini tadi yang pertama kan sudah dari A ke E itu sudah diterima. Oke, artinya E itu sudah memberikan menyimpan semua atribut yang pada pesan yang dia terima dari A tadi dengan sempurna. Dan dia bermaksud untuk segera melepaskan frame A, frame pertama A tadi itu ke node berikutnya. Nah, ini kan kosong, jadi segmen jaringan ini kan masih kosong karena ini sudah tidak ada yang menggunakan, maka si A ini bisa mengirimkan frame nomor, misalkan saja kalau ini tadi sudah 1, 2, 3, nomor 4, kemudian nomor 5 nanti cari yang kosong yang mana. Nah, ini wewenangnya dari A ya, artinya bahwa frame yang akan dilewatkan pada segmen jaringan itu dipilihkan segmen jaringan yang kosong. Nah, mungkin karena frame 3 tadi sudah keluar dari E menuju ke B melalui perantara D, maka ini kan kosong. Kalau kosong bisa dipakai oleh frame nomor 4. Jadi monopoli segmen jaringan dari A ke E itu hanya singkat saja. Nah, ini virtual circuit itu berarti bahwa kita membentuk semacam rangkaian atau jalur atau link yang sifatnya itu maya atau virtual tadi. Kayaknya itu kita pesan lebih dahulu bahwa setiap node yang akan mengirimkan dari node dia ke node ini misalkan itu harus melalui jalur ini. Nanti yang ini itu kalau ke sini itu punya jalur lagi yang lain. Misalkan dari C itu mau ke B, nah itu misalkan dari sini, sini, nah itu bisa boleh aja. Jadi dalam hal ini fungsi node itu yang mungkin bisa Anda buat listnya apa saja fungsi daripada node, tidak hanya node sumber dan node akhir, tapi juga node perantara ini, intermediate node ini fungsinya apa, yang dia kerjakan itu apa saja, mengopi data yang dia terima, kemudian memonitor kondisi segmen jaringan yang ada, kemudian memilihkan, selain memonitor, memilihkan rute paket data yang dia terima untuk melalui yang segmen jaringan yang kosong dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat, Anda buat list, nanti setiap node ini paling tidak itu mungkin kalau dibuat listnya ada 5 fungsi yang akan dilakukan oleh node tersebut dalam melewatkan data tadi. Carilah itu minimal 5 ya, silahkan Anda cari. Itu tentang datagram dan virtual circuit. Antara datagram dan virtual circuit mestinya juga memiliki kelebihan atau keuntungan dan kerugian. Jadi kalau yang kerugian, kalau misalkan kita menggunakan virtual circuit, itu kaku ya, kaku. Artinya kaku itu begini, kalau misalkan di segmen jaringan ini, terlanjur kita pesan lebih dahulu, ternyata di pertengahan jalan itu ada gangguan, sehingga segmen jaringan ini menjadi tidak bisa dilewati. Itu untuk bereaksi terhadap perubahan jalur atau rute yang ada itu ini membutuhkan waktu, sehingga mungkin bisa menghambat pengiriman paket data yang jumlahnya sudah dipersiapkan oleh si A. Jadi tidak kemudian dengan serta-merta itu kalau ini misalkan rusak kemudian bisa dialihkan, itu tidak. Itu yang repotnya seperti itu. Karena sudah dipesan lebih dahulu dari A ke E ke D, kemudian D ke B. Itu kalau ada gangguan atau ada pengalihan akibat overload atau mungkin jaringan putus atau yang lainnya, itu memang tidak fleksibel. Tuh. Kalau yang datagram, tadi kan untungnya jelas ya. Jadi dalam hal ini kita memperlakukan setiap frame yang ada yang diterima itu secara mandiri, yang nantinya itu ditentukan oleh node yang bersangkutan untuk memilihkan jalur yang ada. Tapi konsekuensinya memang ini, kalau datagram itu berarti nanti yang diterima di node terakhir itu frame datanya bisa tidak urut, dan itu harus diurutkan, ya tugas node lagi nih, harus diurutkan oleh node yang terakhir tadi. Kalau yang
model virtual circuit ini tiba pada node terakhir, node tujuan itu mesti urut ya. Jadi mesti mengirimkannya itu paket pertama, ini pertama, ini pertama, sementara ini sudah kosong, paket kedua, paket kedua, paket kedua berikutnya. Jadi ini nanti tiba di bagian node terakhirnya itu pada virtual circuit itu sudah urut datanya. Tuh. Oke, masih banyak yang bisa Anda cari dari datagram dan apa namanya virtual circuit tadi. Ini gambar ini menunjukkan perbandingan dalam penggunaan waktu antara circuit switching, virtual circuit packet switching, dan datagram packet switching. Jadi datagram karena diserahkan decision please untuk meneruskan paketnya itu melalui rute mana, itu ditetapkan pada node yang bersangkutan, maka di sini paket-paket data itu akan bisa tiba lebih cepat pada node terakhir gitu. Jadi ini kelebihan daripada datagram packet switching. Semua pengiriman dari paket data dari node sumber itu kalau misalkan terjadi tiba-tiba jaringan putus atau mungkin koneksi internetnya putus ya, jadi mungkin secara fisik itu masih nyambung tapi secara software itu putus, maka dalam hal ini tidak perlu lagi kalau misalkan tadi datanya itu sudah diterima oleh node berikutnya, misalkan dari A ke C atau dari A ke E juga, ini tiba-tiba mengalami putus, maka tidak perlu lagi ada istilahnya call setup atau call establishment yang harus dilakukan pada proses datagram ini. Jadi enaknya seperti itu. Tapi kalau call setup ya, call virtual circuit itu berarti nanti harus melakukan proses call setup lagi supaya jalur yang ditempuh oleh setiap data itu menuju tempat yang sama itu bisa kita tentukan lebih dahulu. Oke, ini paket data. Jadi silakan ini Anda lihat pada tabel ini itu perbandingan antara circuit switching, datagram paket switching, dan virtual paket switching. Ini di sini bahasa yang berikutnya itu, nah ini kalimat ini menjadi cocok ya. Jadi kalau misalkan jarak antar node itu panjang jauh gitu ya, antar node-nya jauh, maka di sini virtual circuit itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan datagram. Jadi datagram itu di sini membutuhkan pengolahan dan membutuhkan arahan dari setiap node yang menjadi node perantara untuk dipilihkan jalurnya. Jadi di sini untuk datagram itu mungkin lebih cocok kalau misalkan jumlah frame datanya itu pendek-pendek. Ya, frame datanya pendek-pendek. Ini akan lebih lebih efisien dengan menggunakan datagram. Kalau frame datanya banyak dan jarak tempuh antar node-nya itu juga panjang, kan memang sini virtual circuit itu mempunyai keuntungan. Perubahan sebenarnya yang namanya perubahan itu kita tidak perlu repot-repot karena memang secara hardware itu sudah ada router ya. Tapi bagaimana desain router yang ada itu maka Anda yang perlu pelajari di situ. Jadi tidak kemudian apa
tidak tahu bagaimana router itu bekerja. Pada prinsipnya router 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 itu menggunakan algoritma pemilihan jalur atau segmen jaringan itu menggunakan dua teknik dasar. Apakah itu akan menggunakan algoritma biaya termurah, least cost algorithm, ataukah menggunakan algoritma jarak terpendek, ya, shortest path, ya, shortest path atau yang least cost algorithm. Pada dasarnya itu, dan perurutan ini itu nanti dapat dilakukan dengan metode Dijkstra atau dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Jadi dalam hal ini kedua algoritma Dijkstra maupun Bellman-Ford itu merupakan nenek moyang daripada algoritma perurutan yang ada saat ini. Mungkin yang saat ini itu sudah merupakan varian hasil pengembangan dari algoritma Dijkstra dan Bellman-Ford ini. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Tapi prinsipnya itu adalah tetap menggunakan apakah biaya termurah ataukah jarak terpendek yang selalu dipakai untuk melewatkan paket data yang ada. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin ada baiknya ini kita lihat dulu. Ini tadi yang saya agak lupa. Nah, ini bahwa di dalam jaringan itu nanti implementasi yang Anda kenal dengan datagram dan virtual circuit tadi itu dapat dilakukan dengan ini dengan dua cara ya paling tidak ya. Kita melihatnya bahwa jaringan yang menghubungkan antar node itu tidak kita lihat secara detail, tetapi antar node yang ada yang menjadi pengirim dan penerima itu kita bisa menentukan apakah itu virtual circuit ataukah datagram. Jadi contohnya ini, kita mengenal adanya virtual circuit dan datagram itu bisa secara internal jaringan atau eksternal jaringan. Nah, contohnya kalau seperti ini adalah awan ya, sebuah awan yang kita tidak perlu susah-susah mencari node-node yang ada, yang kita lihat itu adalah node pengirim dan node penerimanya. Di sini node pengirimnya A, node penerimanya nanti B dan C. Nah, kemudian kita akan melihat varian pertama yaitu external virtual circuit. Berarti eksternal di luar awan, di luar mekanisme secara fisik jaringan itu terhubung itu tidak kita lihat, kita tidak misalkan saja lebih, kemudian berikutnya nanti frame yang berikutnya ini ditujukan ke C, maka tiba di frame tujuan itu tanpa melihat apa yang terjadi di dalam sini, ini paket datanya sudah urut. Nah, ini namanya virtual circuit eksternal. Kemudian ini ada juga yang eksternal datagram. Jadi di luar jaringan jaringan paket switch yang ada, itu kita bisa membentuk eksternal datagram. Ini Anda lihat dari pengirim itu sudah urut B1, B2, B3 atau C1, C2, C3 yang keluar dan kemudian masuk ke cloud daripada jaringan paket switching tadi. Yang B ini tujuannya ke B, ke node B, kemudian yang C ke node C. Nah, ini kalau dengan menggunakan external datagram, ya external datagram ini kan eksternal itu berarti di luar awan ini ya, maka kemungkinan paket datanya itu tiba di node tujuan itu dengan tidak urut. Contohnya ya, kita lihat di sini B2 datang duluan, kemudian diikuti dengan B3, kemudian terakhir B1. Sementara kalau di C itu yang datang duluan adalah paket C3, C1 dan C2. Maka tujuan
node tujuan ini itu bertugas untuk mengurutkan kembali supaya menjadi pesan yang utuh. Kan pesan yang utuh harusnya kan C1, C2, C3. Ini B1, B2, B3. Ini harus diurutkan oleh si node yang apa, akhir tadi. Sebelum di sini terhubung ke end usernya. Di, di, diberikan ke end usernya. Ada eksternal, ada internal. Nah, ini yang internal seperti ini. Jadi dalam hal ini internal virtual circuit kita melihat bagian dalaman dari cloud dari awan tadi. Jadi kalau di sini internal virtualnya apa internal virtual circuitnya seperti ini. Kita melihat eh, bagian dalam ini nanti semua paket yang keluar dari A itu menuju ke B atau menuju ke C itu harus melalui rute seperti ini. Misalkan yang pertama menuju ke B itu rutenya adalah dari A ke node 1, ke node 2, node 3, kemudian B. Ini selalu semua paket yang menuju ke B dari A melalui di sini. Kemudian paket yang berikutnya yang dikirimkan dari A ke C itu harus melalui rute dari A ke 1, ke 4, ke 3, ke 6, dan ke C selalu. Jadi artinya bahwa kita melihat secara internal ada virtual circuit di dalam awan tadi nyata. Kemudian kalau internal datagram berarti di dalam awan tadi kita akan melihat ada apa, alur alur dari frame datanya itu bebas yang melewatkan itu adalah node yang menerimanya. Jadi misalkan dari A ke B dan A ke C. Di sini misalkan saja node node yang akan mengirimkan itu node 1. Tidak C ya B, ini melalui segmen jaringan ini. Jadi yang menentukan kok ini milik apa, kok paket tiga itu milih sini, itu yang menentukan adalah node 4. Ini bisa saja melalui ini atau melalui ini. Nah, segmen jaringan ini bisa saja. Nah, oleh karena itu yang ini dinamakan dengan internal datagram tadi. Secara internal dalam awan cloud-nya tadi itu kita melihatnya datagram. Oke, kemudian ini masih ada lagi istilah yang biasa digunakan. Kalau datagram itu istilahnya connectionless, ya connectionless. Kalau virtual circuit itu connection oriented. Jadi istilah-istilah seperti ini supaya Anda juga familiar. Jadi kalau kita pesan jaringan jaringannya lebih dahulu, kita bangun secara pesan, call establishment, ada call setupnya, maka virtual circuit ini dinamakan dengan connection oriented tadi. Kalau kita menyerahkan apa jalur yang akan dilewati itu berdasarkan node yang menerimanya, maka itu yang dinamakan dengan datagram atau connection plus. Oke, ini sebelum masuk ke pembahasan tentang perubahan, akan saya tampilkan lagi sharing QR code-nya. Dan ini tolong bagi Anda yang belum presensi, silahkan saat ini sambil saya nunggu kalau ada pertanyaan tentang datagram dan virtual circuit tadi. Mari silakan. Ada yang presensi enggak? Nanti ada kesempatan terakhir satu kali lagi sebelum berakhir perkuliahan kita. Jadi eh, tolong dimonitor aja, mungkin waktu kita hanya 1,5 jam, ya. Mungkin bisa kurang, sehingga silakan Anda selalu memonitor kapan berakhirnya pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, tampaknya sudah tidak ada lagi yang presensi. Sebentar Pak, saya agak lat. Oh, ya nanti masih ada kesempatan, tapi tolong beritahu nanti kalau Anda masih kesulitan. Saya sudah Pak.
Oke, ya ini saya sedang memonitor bagi Anda yang masih menggunakan QR code-nya. Ya, nanti kita teruskan lagi ya. Yang terakhir ya, ini saya tutup dulu ya. Nah, kemudian tentang peruteran. Jadi di sini kita tidak usah, sebenarnya tidak perlu repot-repot mempelajari peruteran ini, tapi ini merupakan dasar daripada router yang biasa Anda pakai sehari-hari. Router itu jadi fungsinya adalah merutekan data yang dia terima ke node berikutnya, akan dilewatkan segmen jaringan yang mana. Seperti tadi sudah saya sampaikan, pada dasarnya semua router yang ada itu menggunakan algoritma yang utama, yaitu Dijkstra dan Bellman-Ford. Dijkstra dan Bellman-Ford. Cuma ini merupakan nenek moyang, sehingga algoritma yang sekarang banyak dipakai untuk router-router yang paling terbaru itu merupakan varian atau pengembangan dari kedua algoritma ini. Dan algoritma yang dipakai itu masih tetap menggunakan algoritma yang klasik yang ada, apakah itu jarak terpendek, shortest path, apa yang menggunakan metode biaya terendah, mana yang mau dipakai. Sebelum masuk ke sana, maka Anda lihat dulu unsur-unsur dalam teknik peruteran yang perlu ditinjau. Di tabel ini menunjukkan elemen-elemen dari teknik peruterannya. Jadi ya, misalkan saja kita melihat dari kriteria performance, itu mengcover apa saja, banyaknya lompatan. Banyaknya lompatan itu berarti satu node itu akan menghubungkan ke node yang lainnya sampai ke node tujuan, itu membutuhkan berapa segmen jaringan, berapa lompatan segmen jaringan, kemudian biayanya, tundanya, kemudian juga lantasannya itu throughputnya untuk bahan itu throughput. Kemudian decision time, jadi untuk mengambil keputusan itu apakah menggunakan metode datagram, yang mana di sini nanti keputusan untuk melewatkan segmen jaringan yang mana itu berada pada node yang menerima paket data tadi, ataukah kita sudah memutuskan sejak awal sebelum data itu dikirimkan, maka kita memesan lebih dahulu rute yang akan ditempuh oleh semua paket yang nantinya akan dikirimkan ke tujuan tertentu. Ini yang virtual circuit tadi. Jadi ini mengcover datagram dan virtual circuit tadi. Kemudian tempat pengambilan keputusan itu, ya maksudnya decision place-nya itu bisa pada node yang awal, bisa node yang intermediate tadi, atau bagaimana. Itu juga merupakan langkah-langkah untuk menentukan rute mana yang akan dilewatkan oleh sebuah node. Kemudian yang lain-lainnya seperti yang Anda lihat di sini, ada terkait dengan kondisi segmen jaringan yang terhubung ke sebuah node. Jadi setiap node itu akan memonitor ada berapa segmen jaringan yang terhubung. Seperti misalkan seperti ini ya. Ini node ini memiliki 1, 2, 3, 4. Ada 4 segmen jaringan. Ini yang D ada berapa? D ada 1, 2, 3, 4 juga. Dan seterusnya. Jadi artinya setiap node yang ada itu selalu memonitor berapa jumlah segmen jaringan yang terhubung, bagaimana kondisi daripada masing-masing segmen jaringan tersebut, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini itu terkait dengan apakah nanti kita akan menggunakan datagram atau virtual circuit. Itu ditentukan dari situ, banyaknya segmen jaringan dari setiap node yang terhubung di situ. Kemudian dalam merutekan itu kita menggunakan strategi seperti apa? Yang namanya ada fix, ada flooding, ada random, ada adaptive. Fix itu berarti seperti hanya virtual circuit tadi ya.
Jadi dalam hal ini kita menggunakan rute yang selalu tetap, lewatnya mesti melalui segmen jaring yang itu terus ya. Kemudian kalau flooding itu berarti bahwa di sini kita membanjiri ya, istilahnya flood itu kan banjir, membanjiri setiap segmen jaringan yang ada itu dengan paket data yang akhirnya itu harus menuju ke node tujuan secara jumlahnya itu berlebihan. Jadinya ini seperti flooding tadi. Kita sebenarnya ingin mengirimkan data itu dari A ke B. Nah, ini dari A itu keluar frame-frame data, ya paket-paket data itu yang disebarkan melalui segmen jaringan yang terhubung ke dia. Ada 3, 1, 2, 3 misalkan. Nanti setelah ini mencapai ke perantara, ini bisa saja frame 1 tadi diteruskan ke D dari C, bisa juga dilewatkan sini, di sini juga, atau mungkin malah harus diidentifikasi jangan sampai dia frame ini tadi, frame 1 itu datang dari A, terus harus dikirim oleh C menuju ke B tadi melewat yang A lagi. Ini harus bisa teridentifikasi oleh si C. Jadi node C harus bisa mengidentifikasi bahwa frame datanya itu tadi diterima melalui segmen jaringan ini, itu jangan kemudian menyebarkan semua frame data yang sama itu pada frame data pada segmen jaringan yang awal dia terima tadi. Jadi ini harus tidak lewat sini lagi, tapi lewat sini. Gitu. Jadi tujuannya adalah itu. Nah, kalau nanti akhirnya sampai ke sini, itu mungkin si B, ya, node B, itu akan bisa menerima frame data yang sama yang harus dihilangkan. Jadi artinya tidak kemudian hasil pengiriman frame data yang sama dari C ke D, kemudian nanti dari C ke F itu sama sampai tiba di B, itu kemudian ada duplikasi, itu enggak bisa. Jadi nanti si B itu akan memonitor bahwa setiap frame data yang dia terima itu tidak merupakan duplikasi dari frame data yang melalui segmen jaringan yang berbeda. Jadi misalkan tadi C itu mengeluarkan frame 1 ke sini. Nah, nanti kan kemudian D itu kan akan meneruskan frame 1 itu juga ke sini. Ini yang F ini juga tadi sudah menerima frame 1 dari C lewat sini. Nah, ini kan ada duplikasi dari frame data setiap node yang ini harus bisa di discard ya. Frame data yang sama itu harus bisa di discard. Dan satu kewajiban lagi dari node itu adalah untuk mengurutkan kembali setelah semua frame dengan sumber yang sama, urutannya sesuai dengan nomornya, nomor urutnya. Kemudian kalau random ya juga secara acak tadi ya. Jadi strategi untuk merutakan secara random itu ya bergantung pada node yang memilihkan. Adaptif juga demikian. Jadi random itu lebih ke arah tidak kita tentukan bagaimana frame data itu akan melalui segmen jaringan yang ada, karena ini akan dilakukan secara acak. Tapi kalau adaptif itu ini lebih ke arah ini. Kalau misalkan ada satu segmen jaringan yang mengalami kegagalan, itu mestinya node yang ada itu bisa tahu dan bisa mengalihkan ke rute yang lain. Nah, itu jadi kondisi setiap saat dari segmen jaringan yang ada yang terhubung itu dimonitor dan itu akan menjadi alternatif jalur yang bisa dipilih untuk dilewati frame data tadi. Dan ini yang terakhirnya adalah adaptive routing update time. Ini bagaimana cara mengupdate teknik perutaannya itu. Ini tambahan saja. Oke, itu tadi paling tidak tentang perutaan yang akan dilalui. Kira-kira elemen-elemen atau unsur-unsurnya itu mengcover ini tadi apa yang ada di dalam tabel 83 ini. Nah, sekarang kita akan bicarakan dua teknik
dua algoritma yang tadi dikenal, yaitu algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Seperti saya katakan tadi, ini merupakan mbahnya apa, algoritma Laportuan yang menggunakan prinsip dasar least cost, biaya terendah. Oke, least cost. Jadi artinya bahwa di sini least cost algorithm itu yang mendasari algoritma Dijkstra dan Bellman-Ford. Bagaimanakah keduanya ini mekanisme kerjanya? Sebenarnya mirip ya, antara Dijkstra dan Bellman-Ford itu mirip. Nah, bedanya gimana ini? Langsung kita lihat pada contoh yang ada di sini. Jadi gambarannya itu kita tetap menggunakan struktur jaringan yang menghubungkan antara satu node dengan node yang lain itu menggunakan gambar ini. Jadi sebelum kita menerangkan tentang Dijkstra dan algoritma dan Bellman-Ford tadi, misalkan bahwa node-node yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya yang akan menjadi rute yang akan dipilih oleh frame data itu terdiri atas node-node ini, dan node-node ini terhubung dengan jalur yang memiliki nilai berbeda. Jadi contohnya di sini untuk node yang terhubung menghubungkan antara node 1 dan dengan 3, ini kalau ke arah sana ya 1 ke 3, ini bobotnya atau nilainya itu 5. Ini dapat besar ya. Tapi kalau sebaliknya antara 3 ke 1, ini bobotnya 8. Ini kok bisa berbeda? Ini mungkin Anda bisa analogikan bahwa constraint yang ada pada jalur ke sana itu berbeda dengan constraint pada jalur yang sebaliknya, sehingga nilai bobotnya itu berbeda. Contohnya ya, kalau ini kita analogikan dengan kota, kita itu kalau lewat jalur ini mungkin pada jam-jam tertentu itu padat, ya padat. Kalau dalam arah yang sebaliknya itu ternyata pada saat itu tidak padat. Maka constraint yang ada setiap saat yang selama ini kita amati itu kemudian yang menentukan berapa besar nilai bobot dari link yang ada ini pada arah yang berbeda tadi. Makanya kemudian di sini Anda bisa melihat antara dua node yang sama ini, tapi arahnya berbeda, memiliki bobot yang berbeda. Mungkin juga terkait dengan biayanya, itu juga menyebabkan ini nanti bisa berbeda ya. Kenapa ini 2 dan 3, itu terkait dengan biayanya juga bisa. Jadi nanti kita akan melihat kalau kita ingin mengirimkan data, frame data dari 1 ke 6, maka kalau dilihat dari sisi bobot masing-masing segmen jaringan, maka rute yang paling pendek atau lintasan yang paling pendek itu adalah 1 ke 6 ya. Ini berarti adalah 1, 3, 6. Ini kan hanya 2 lompatan, 1, 2 lompatan saja. Tapi menurut biaya yang termurah, ya, least cost, itu maka yang Anda lihat adalah bobot-bobotnya ini. 1 ke 4 ini, 1 ke 4 ini 1. Ini nilainya 1. Kemudian dari 4 ke 5, ini juga nilainya 1. Dari 5 ke 6, ini nilainya 4. Jadi 1 tambah 1 tambah 4, itu ada 6. Ini cost yang terendah. Anda bisa membandingkan dari 1 ke 6, tapi lewat node yang berbeda. Misalkan dari 1 ke 6 itu lewat 1, 2, 3, 6. 1 ke 2 itu 2. Kemudian 2 ke 3, 3. 5 ya, berarti ya 3 tambah 2 itu 5. Kemudian 3 ke 6 ada 5, berarti 5 tambah 5 ada 10. Jadi rute ini tadi ada 10 biayanya. Kalau ini tadi 1, 4, 5, 8 cuma 6. Sekarang coba kita pakai rute yang ini. Nah, 1, 3, 6, 1, 3, 5.
ditambah dengan 5, ini juga 10. Anda cari api yang lain 1, 2, 4, 3, 5, ini beda lagi. Artinya bahwa di sini antara lintasan terpendek dengan biaya termurah itu bisa memiliki rute yang berbeda. Nah, nantinya pada Dijkstra dan Billman-Ford itu bisa Anda lihat pada tabel ini dan gambar ini. Nah, gambar ini. Gambar ini. Jadi gambar ini adalah yang algoritma Dijkstra, ya, gambar algoritma Dijkstra. Kemudian yang ini adalah algoritma Billman-Ford. Memang hampir sama sih, ya, jadi hampir sama. Nah, cara membacanya itu ya memang harus dipahami dulu tanda-tanda yang ada di sini ini. Dan ini nanti dikaitkan dengan tabel yang ada di sini. Jadi ini tabelnya Dijkstra, ini tabelnya Billman-Ford. Bagaimana mekanismenya? Ini ada ceritanya detail, itu ada di bagian bawah ini. Nah, ini yang harus dibaca secara seksama, tapi saya hanya bisa menerangkannya secara garis besar saja ya, algoritma Dijkstra. Jadi dalam hal ini kita ambil sebuah node awal yang merupakan node di mana sumber data itu akan dikirimkan. Contohnya di sini adalah kita ingin mengirimkan data, frame data itu dari 1, nah, dari 1 ke 6. Ini gambarnya yang dipakai ini ya. Gambar rangkaiannya itu adalah dari 1 ke 6 ini yang akan kita pakai. Yang pertama yang kita tinjau adalah dari node 1 ini. Nah, node 1 itu nanti di sini masuk dalam iterasi pertama itu node 1 ini menjadi tinjauannya. Node 1 terhubung ke node 2 atau ke node berapa saja. Node 1 ini terhubung ke node mana saja yang secara langsung terhubung. Ini dengan 3, ini dengan 2, ini dengan 4. Jadi artinya bahwa nanti Anda lihat ini dengan 2 nilainya berapa, ini dengan 3 nilainya berapa, ini dengan 4 nilainya berapa. Kita cari yang terendah, nilainya terendah. Jadi dengan 2 nih hasilnya 2, dengan 3 itu 5, dengan 4 itu 1. Berarti nanti kita akan milih yang semula rancangannya itu masih garis putus-putus, ini menjadi garis menetap nih. Nah, ini kita pakai. Kita pilih karena nilainya bobotnya di sini 1. 1 ke 4 ini tegas. Kemudian dari 4 ini, dari titik 4 ini, kemudian kita masukkan di dalam iterasi yang kedua, tinjauan dari titik 1 dan titik 4 ke node ke-6 tadi. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Nah, kalau ke titik 2 itu nanti gimana hasilnya? Nah, titik ketiga itu nanti rutenya dan besarnya berapa, ini beda. Sampai misalkan saja kalau di sini baru iterasi yang kedua kan belum terhubung ke 6 ya, belum bisa terhubung ke titik 6. Jadi di sini masih tak berhingga atau belum ada lintasan. Sama halnya dengan ini tadi, kita masih meninjau titik dari titik 1 ke titik 5. Titik 1, nah, titik 1 ke titik 5 kan tidak ada yang terhubung secara langsung. Jadi yang satu lintasan kan hanya ini 3, 2, dan 4. 5 nanti pada iterasi yang ke-8 ini. Nah, ini baru di sini muncul. Nah, prinsipnya ini tadi Anda bisa membacanya, mempelajarinya itu dari setiap gambar ini langkahnya ada ini dari sini ke sini ke sini. Ini M1 yang kita ambil, yang kita tinjau adalah titik 1 dulu. Kemudian karena di antara yang terpendek ini, yang terendah itu ini kita pakai. Kemudian kita masukkan M-nya 1 dan 4. Ini titik 1 dan 4. Kemudian dari titik 4 ini nanti mana yang bisa kita pakai rutenya menuju ke titik 6 yang terpendek atau termurah mana. Ini 4, ini nanti 2. Nah, ini Anda lihat nih. Tinjauannya kan menjadi titik 1, 2, dan 4 ini. Oh, ini bisa enggak dari 2 ini ke 6? Nah, 4 ini bisa enggak ke 6 tadi, 4 ke 5 dulu berapa? Nah, ini artinya bahwa kita merancang lebih dahulu, kemudian nanti pada akhirnya kita akan menetapkan dengan garis yang lurus ini, ya garis yang lurus sudah kita pilih,
bahwa yang dipakai itu adalah ini, kemudian tinggal nanti menuju ke 6-nya mana yang terpendek atau angkanya terkecil. 145, ini berarti nilainya berapa? Ini Anda bisa hitung. Kalau kita misalkan sudah bisa mendapatkan pada Dijkstra ya, pada iterasi 3 iterasi berturut-turut itu rute yang kita peroleh dari awal sampai akhir node-nya itu sama, berarti ini adalah yang paling memungkinkan untuk dipilih rutenya. Jadi hasil iterasi keempat itu rute yang bisa dipakai 1456. 1456 ini ya, kalau Anda lihat 1456. Kemudian iterasi yang berikutnya yang melibatkan titik node-nya masuk titik 5, ini juga 1456. Ke-6 ini juga 1456. Berarti bahwa inilah yang paling optimal rute yang akan dipakai. Ini Dijkstra. Bellman-Ford itu juga hampir sama. Kalau di sini istilahnya itu adalah hop ya, berapa lompatan ini, berapa lompatan yang ada H1, ini berarti ada satu lompatan dari titik awal. Yang satu lompatan di mana ini 3, ini kan satu lompatan. Kemudian nanti yang 2 lompatan H2, ini 2 lompatan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini yang 2 lompatan apa berapa yang terendah itu yang masuk. Dan ini nanti masuk di dalam tabel ini tadi. Jadi untuk lompatan iterasi yang kedua ini ternyata lintasannya 136, kemudian yang berikutnya itu 1456, tapi ini sudah berbeda, jadi tidak bisa dipakai bahwa ini yang dipakai rutenya enggak. Kemudian dicoba sekali lagi dengan iterasi yang terakhir, kita mendapatkan 1456. Berarti ini adalah sudah 2 kali dari Bellman-Ford ini yang kemudian kita pilih bahwa rute yang paling optimal itu sama dengan 1456, sama dengan rutenya Dijkstra tadi. Gitu. Ya ini mudah-mudahan meskipun saya hanya garis besar, kalau Anda baca secara detail supaya lebih paham tentang list cost algorithm. Kemudian ada algoritma perutaan, ada strategi perutaan. Jadi kalau ini tadi algoritma perutaannya, ya algoritma. Di sini ada algoritma. Apa bedanya algoritma dengan strategi? Ya, ini strategi perutaan meliputi fixed routing, ada flooding, ada random, ada adaptif. Kalau strategi itu pada intinya secara harfiah itu merupakan rencana yang sangat cermat yang tujuannya itu akan mencapai tujuan akhir. Jadi strategi itu rencana yang cermat untuk mencapai tujuan akhirnya. Algoritma itu lebih terkesan urut-urutan yang akan ditempuh itu seperti apa. Jadi algoritma itu lebih terstruktur urut-urutannya. Ini biasanya kemudian saya analogikan dengan Anda ya mahasiswa. Anda itu kalau masuk ke teknik elektro, strategi supaya cepat lulus supaya cepat lulus sebagai sarjana teknik elektro gimana? Ya, misalkan dengan bekerja, dengan belajar bersama, banyak baca buku, beli buku yang banyak, buku-buku terkait dengan materi yang diberikan oleh dosennya. Kemudian kalau itu strategi ya, kemudian kalau algoritmanya gimana? Algoritmanya yang mengikuti kurikulum yang ada. Kurikulum di elektro itu seperti apa? Anda ikuti, dipilih mana yang sesuai dengan minat Anda. Jadi ada yang minatnya di konsentrasi ketenagaan, ada yang di persyaratan, ada yang di biomedis dan sebagainya. Itu ya mau saja itu adalah algoritma yang tertuang dalam bentuk kurikulum yang harus Anda lalui per semesternya. Ya, itu. Nah, ini mengenai perutaan tadi juga sama. Jadi dalam hal ini strateginya itu bisa fix. Itu sama halnya dengan kita memesan lebih dahulu rute yang akan dilalui oleh frame data. Jadi hampir sama dengan virtual circuit. Gambar ini menunjukkan bahwa dari node berapa ke node berapa kita nanti lewat mana. Ini dengan lookup table ya, istilahnya dengan lookup table. Nanti kalau kita dari node 3, nah dari node 3 menuju ke node 6, itu melalui mana? Langkah pertama node 5, node 2, kemudian seterusnya.
ini yang akan dipilih. Nah ini fix selalu tetap. Jadi kalau dari Note 3 mau ke Note 6 itu nanti mesti menggunakan ini Note ini lagi. Kemudian ada juga yang dinamakan flooding, tadi seperti ini ya, flooding strategi berurutannya. Jadi setiap Note nanti akan mengcopy frame data yang akan dikirimkan itu dengan jumlah yang sama lewat lewat segmen jaringan yang terhubung. Note 1 yang akan mengirimkan ke sana, langsung mengirimkan terhubungnya ada 3 segmen, ya berarti langsung ketiga-tiganya itu sama, dikirimkan bareng. Jadi ini frame 1, frame 1, frame 1, lewat 3, lewat 2, lewat 4. Nih, kemudian nanti yang berikutnya, nanti mengirimkan frame berikutnya ini setelah sampai di sini, masing-masing yang tadi dikirimi, itu kemudian akan dikirimkan terus, diteruskan lagi dengan mengirimkan dengan jumlah yang sama, frame yang sama. Nah ini ada yang balik menggunakan jalur yang sama itu yang harus kemudian di-discharge, harus diidentifikasi. Oh ini frame-nya sama, itu harus dihilangkan supaya tidak ada duplikasi frame yang sama. Tadi ini mengirimkan ke sana dengan frame yang sama, dan ini diterima dengan frame yang sama. Ini harus mengirimkan balik lagi yang tidak benar, harus di-discharge. Sudah. Nah akhirnya dengan cara seperti ini, dengan cara membanjiri flooding tadi, harapannya itu bisa cepat sampai ke Note akhirnya. Tapi ya mekanisme untuk mendeteksi ini sama, kemudian mendischarge itu juga membutuhkan waktu. Ini flooding. Kemudian yang random itu ya, ini ya namanya saja random ya, acak. Jadi artinya kalau di sini kompleks dan untuk membuat algoritmanya itu menjadi lebih kompleks, dan ini boleh dikatakan random routing itu jarang digunakan. Not select only one outgoing path for retransmission of an incoming path. The outgoing link is chosen at random. Jadi random itu berarti ya dasarnya apa? Kita menggunakan pilihan yang di sini, yang misalkan rute atau segmen jaringan ini yang acak ini tadi. Nah ini random itu jarang digunakan. Kemudian yang sebenarnya canggih, tapi ini juga agak repot karena kompleks ya, itu adaptive routing. Jadi artinya bahwa di sini kita berasumsi bahwa ada sesuatu yang menyebabkan segmen jaringan itu mengalami kegagalan atau perubahan kondisi yang ada pada segmen jaringan yang mungkin tidak bisa diantisipasi oleh node sebelumnya, sebelum mengirim datanya. Nah, yang adaptif itu berarti bahwa node itu akan mampu untuk mengantisipasi perubahan segmen jaringan yang terhubung ke dia. Nah, ini yang seperti ini itu menyebabkan kita itu bisa mendapatkan rute yang adaptif ya, selalu mengikuti kondisi terkini dari segmen jaringan yang ada tadi. Ini kompleks ya, kompleks artinya ya memang lebih ruwet dan lebih susah ini. Ini juga jarang digunakan, tapi kalau bisa digunakan itu memang biayanya menjadi lebih mahal dan lebih canggih sih ya, lebih canggih, tapi konsekuensinya itu tadi. Oke, ini tentang strategi perutan. Sudah. Kemudian mengenai kendali aliran, traffic control ini sama hanya waktu kita membicarakan tentang data link control dan data link protocol itu ya kemarin, ini bisa juga mengcover adanya flow control, flow kendali aliran, kemudian ada congestion atau kendali kemacetan, kemudian juga ada lagi menghindari adanya kebuntuan. Nah, ini yang terkait dengan dengan traffic control. Jadi traffic control, kendali aliran data maksudnya, itu mengcover adanya flow control, congestion control, dan deadlock avoidance, menghindari adanya kebuntuan, kemacetan. Prinsipnya ya
terkait dengan apa yang sudah pernah kita bicarakan dulu ya. Jadi bagaimana flow control itu supaya satu segmen jaringan tidak terbanjiri. Nah, itu. Congestion control itu menghindari adanya kemacetan itu seperti apa. Nah, itu. Kemudian kalau avoidance itu menghindari adanya deadlock, kemacetan, kebuntuan itu seperti apa. Semuanya itu juga bergantung pada kondisi masing-masing node. Yang dalam hal ini dilihat dari kapasitas node itu dalam buffernya untuk menyimpan data sementara dan kecepatan daripada node tersebut untuk memproses data yang dia terima. Jadi mungkin keadaan avoidance deadlock, kemudian juga ada congestion itu bisa diatasi jika buffer dari masing-masing buffer atau memori penyimpanan sementara daripada masing-masing node itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi buffer yang penuh pada saat yang bersamaan. Makanya di sini ada yang dinamakan dengan direct store and forward deadlock. Kemudian ada indirect store and forward deadlock. Indirect nih, kalau tadi direct nih indirect. Kemudian ada reassembly. Ya, intinya semuanya bergantung pada ini buffernya ini. Jadi buffer yang menerima paket-paket data tadi, frame-frame data. Itu yang utama. Yang berikutnya di sini tampaknya ini bisa kita lewati. Jadi ini tidak akan kita bicarakan, cuma ini di sini di bab ini ada X25 tadi ya. Jadi protokol X25 yang kemudian tadi sudah saya terangkan bahwa di sini merupakan protokol awal penggunaan infrastruktur jaringan telepon untuk komunikasi data itu menggunakan X25. Yang kemudian kalau sudah X25 ini nanti akan berkembang menjadi frame layer dan cell relay dan frame relay tadi yang ada di bab 17. Ini tidak akan kita bicarakan, hanya diperkenalkan saja. Dan mungkin ini merupakan bab terakhir dari bahasan kita, hanya sekedar kita singgung aja sebentar ya. Ini juga masuk dalam materi ujian tengah semester sampai bab 9, jangan lupa. Selesai tidak selesai, atau jelas tidak jelas, paham tidak paham, materi untuk UTS itu dari bab awal, bab 1 sampai bab 9 ini. Lokal area network dan metropolitan area network. Mungkin ada tambahan satu lagi yaitu wide area network. Cuma di sini pada prinsipnya itu sama. Jadi jaringan itu apakah cover satu area, cover satu metropolitan atau jaringan yang luas, wide. Jadi antara lokal, metropolitan dan wide area itu bisa ciri khasnya bisa dilihat dari misalkan saja dari berbagai macam topologi jaringan yang ada di dalam network tadi. Kemudian juga dari sisi media transmisinya. Media transmisinya biasanya bisa bermacam-macam dan mungkin kapasitasnya juga besar-besar. Kalau yang paling mudah, paling gampang itu kalau seperti local area network itu mungkin bisa Anda secara geografis ya, itu bisa cirinya bisa, oh ini satu lokasi geografi, misalkan satu UGM itu terhubung dengan menggunakan SIM-master, nah itu adalah local area network. Tapi kalau misalkan area networknya itu banyak, jadi ada lokal itu banyak dan saling terhubung, maka itu akan menjadi metropolitan area network. Jadi masing-masing lokal tadi memiliki topologi, kemudian protokol yang berbeda, bisa saling terhubung, itu masuk dalam kategori metropolitan area network. Nah, kalau yang wide area network itu jauh lebih luas, lebih banyak daripada metropolitan tadi. Dan ini tentunya membutuhkan sebuah interface yang bisa saling dikoneksikan antara protokol-protokol yang berbeda. Ya kalau semakin besar wide area network misalkan ya itu berarti di sini protokolnya bisa sangat bermacam-macam dan itu harus bisa saling dikomunikasikan. Gitu.
intinya hanya itu ya tentang bahasa manajemen. Tetapi di dalam implementasi di lapangan, karena topologi jaringan yang digunakan itu bisa bermacam-macam. Ya, topologinya itu kan bisa bus, tree, kemudian juga ada ring, kemudian ada star dan sebagainya. Maka di sini dari berbagai macam apa namanya cara mengakses media yang terhubung ke masing-masing node yang ada, maka di sini ini kita perlu protokol kendali akses medium. Jadi dari bab 9 ini yang titik berat kita nanti adalah protokol MAC, protokol medium access control. Ini ada yang dinamakan dengan, nah ini di sini Anda bisa melihat adanya nanti ada CSMA, Carrier Sense Multiple Access, ada Carrier Sense Multiple Access with collision detection, ada carrier sense multiple access with collision CSMA CD dan CSMA CA, avoidance, collision avoidance, itu ada. Nah ini buku yang ada di sini itu hanya membahas sampai pada collision detection, hanya mendeteksi adanya tabrakan. Jadi karena segmen jaringan yang menghubungkan tadi itu dipakai bersama-sama oleh node-node yang ada, maka di situ dimungkinkan terjadinya kejadian masing-masing node yang akan memanfaatkan segmen jaringan yang tersedia itu bisa berebutan, bisa berurutan. Nah, ini modelnya bisa round robin, bisa reservation atau pesan lebih dahulu, bisa rebutan, contention itu rebutan, ini contention. Nah ini bermacam-macam, sehingga dalam hal ini perlu adanya mekanisme yang mengatur agar tidak terjadi tabrakan dalam memanfaatkan segmen jaringan yang ada, dan kalaupun nanti terjadi tabrakan dari frame data yang dikirimkan satu node dan oleh node yang lain, tabrakan di tengah jalan, maka di situ bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana nanti setelah dideteksi itu dihindarkan. Jadi ada CSMA CD, collision detection, ada collision avoidance, CSMA CA, itu avoidance. Nah, kalau yang collision detection itu kejadiannya adalah seperti ini. Jadi ini misalkan ya dalam topologi bus, ya dalam topologi bus ada beberapa node yang ada. Ini node A itu akan mengirimkan data ke salah satu node di sini. Dia mendeteksi lebih dahulu segmen jaringan yang menghubungkan ini ternyata kosong. Pada waktu dia deteksi ternyata kosong, sehingga dia akan mulai mengirimkan frame data. Nggak tahunya si node C itu juga tadi karena ini jaraknya jauh ya, itu melihat kondisi segmen jaringannya itu sedang kosong, pada detik ini kosong, berarti saya boleh mengirimkan data. Nah ini C dan A itu mengirimkan data mungkin pada waktu yang bersamaan, tapi karena jaraknya jauh sehingga tidak tahu bahwa segmen jaringannya itu akan dipakai oleh keduanya ini. Nah, akibatnya apa? Frame data yang dikirimkan A ke C atau kemana ya, tapi melalui C, dan dari C mau kemana tapi melalui juga ke A, ini ternyata tabrakan di sini. Nah, tabrakan di sini itu paling tidak akibatnya apa? Kalau data tabrakannya ini frame datanya akan rusak, hilang dan tidak terbaca. Seberapa rusaknya ini bisa kita lihat, mungkin segini ini ada sekian banyak byte atau banyak bit yang rusak. Nah ini bagaimana proses mendeteksi ini tadi, itu yang kemudian di sini diperkenalkan dengan menggunakan carrier sense multiple access with collision detection. Jadi kalau misalkan sudah terdeteksi adanya tabrakan, maka apa yang harus dilakukan oleh A dan C? Ya, dia harus menunggu, harus kembali reset pada kondisi awal dan menunggu kembali kondisi segmen jaringannya lengang, kosong. Kemudian
nanti mencoba secara random untuk mengirimkan lagi memanfaatkan segmen jaringan yang ada. Nah, harapannya ini antara C dan A itu waktu untuk mengirimkannya tidak bersamaan lagi. Tapi bisa juga ini kemudian ya ternyata bersamaan tabrakan lagi gitu ya. Jadi bisa saja. Tapi artinya bahwa di sini silakan aja bahwa kalau misalkan ini sudah kosong, manfaatkan lagi. Kemudian nanti kalau misalkan terjadi tabrakan, maka di situ proses pendeteksian yang dilakukan itu akan membantu untuk proses menghindarkan adanya tabrakan data lagi. Jadi collision detection diikuti dengan collision avoidance. Ya, ini Anda lihat kalau misalkan sebuah jaringan yang memiliki topologi yang seperti ini, misalnya mengirimkan data, nah ini kan kemungkinan terjadinya tabrakan itu menjadi sesuatu hal yang mesti akan terjadi, itu yang harus diperhitungkan. Kemudian dalam hal ini juga bagaimana memanfaatkan segmen jaringan yang terhubung tadi secara model ini pemberian token. Jadi ini kalau dilihat secara fisik, node A, node B, node C, node D ini kan terhubung secara bus ya. Tapi dalam memanfaatkan ini segmen jaringan yang ada itu kita menggunakan model round robin dengan memberikan token itu kesempatan atau prioritas kesempatan yang diberikan. Kebetulan yang di sini yang di set tokennya itu adalah dari A, kesempatan pertama A, kemudian kesempatan yang kedua itu diberikan ke D, kemudian kesempatan ketiga kepada Bravo, yang terakhir kepada Charlie, ini C. Jadi maksudnya begini, kalau A, B, C, D ini pengen memanfaatkan segmen jaringan ini, maka si A itu nanti diberi kesempatan dia pertama kali menangkap token tadi. Menangkap token itu mungkin berwujud paket data yang pendek yang dia ambil, dia pegang, dia pegang dulu dengan maksud agar ini punya prioritas untuk mengirimkan data. Jadi selama dia itu mengirimkan data, tokennya itu masih dipegang oleh si A. Nanti begitu semua data sudah dikirimkan menggunakan segmen jaringan yang ada ini selesai, maka token itu dilepaskan kembali. Nah, dilepaskan kembali itu siapa yang dapat giliran berikutnya? Nah, ini setting token itu dan mengirimkan data selama token itu dipegang. Nanti begitu selesai, token itu akan dilemparkan secara bebas, yang dalam hal ini diberikan ke B ya, untuk diberi kesempatan untuk mengirimkan data atau tidak. Dan setelah B nanti kemudian baru C. Jadi artinya bahwa di sini token itu menjadi sesuatu tanda bahwa dia memiliki hak untuk memanfaatkan segmen jaringan yang ada. Kalau dia tidak memegang token, maka dia tidak akan memanfaatkan atau menggunakan segmen jaringan itu untuk mengirimkan data. Ini salah satu mekanisme juga untuk pengaturan pemanfaatan segmen jaringan. Modelnya kalau ini juga ada yang namanya token ring. Token ring itu berarti topologinya menggunakan topologi ring ya. Cuma ya cara memberikan tokennya itu bergantian, nanti berurutan seperti apa. Apakah dari A kemudian nanti ke B, B ke C, C ke D, monggo saja settingannya. Mungkin tidak harus seperti itu ya, dari A urutannya dari A ke C, kemudian dari C ke B, mungkin dari C ke B ke D bisa. Jadi setting round robin-nya itu monggo saja bebas. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metropolitan area network, lokal area network, dan sedikit wide area network. Seperti diketahui bahwa di sini semakin besar
networknya, maka di situ berbagai piranti yang menghubungkan antara satu satu piranti dengan piranti yang lainnya itu bisa bermacam-macam. Contohnya di sini ada yang dinamakan dengan ada router, ada bridge, kemudian ada apa lagi ya? Itu yang di dalam bukunya Forusan banyak dikenal piranti-piranti tambahan yang akan banyak dijumpai pada saat Anda itu menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Yaitu tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di situ mungkin ada bridge, kemudian ada apalagi ya namanya ya, router, kemudian ada apa, itu Anda lihat aja di bukunya Forusan, contoh-contoh hardware ya, contoh-contoh hardware yang bisa dipakai. Oke, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ini di akhir perkuliahan, ini hari terakhir pada perkuliahan kita, dan apa tadi sudah saya sampaikan, minggu depan Anda mungkin sudah akan masuk di dalam masa UTS. Harapannya Anda belajar dengan sebaik-baiknya, meskipun saya menyampaikannya mungkin terlalu cepat, hanya garis besarnya saja, tapi secara umum saya sampaikan materi untuk UTS-nya itu dari bab 1 sampai bab 9. Ya. Dari bab 1 sampai bab 9. Jadi selesai nggak selesai, paham nggak paham, itu Anda harus mempelajari dari bab 1 sampai bab 9. Nanti setelah UTS, diteruskan oleh Pak Joko dengan materi yang berikutnya. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian sambil menunggu kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan selama ini, bisa materi, bisa hal-hal yang lain. Ini saya share QR code terakhir ya untuk presensi Anda. Silakan, saya buka untuk pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya mengenai ujian Pak. Hmm. Untuk soalnya itu bakal dalam bentuk esai atau pilihan ganda ya Pak? Saya selama ini paling suka itu menggunakan IC. IC itu nanti di dalamnya juga ada hitungan. Jadi tidak, saya belum pernah membuat pilihan ganda ya. Jadi silakan saja Anda persiapkan nanti secara close book, ya secara close book, dan Anda sudah mempelajari secara matang dari bab 1 sampai bab 9. Ya, tentang hitung-hitungan, ya hitung-hitungan, kemudian juga tentang teorinya. Jadi isinya ada semacam itu. Lagi yang Baik lain. Pak. Apakah ada kemungkinan soal yang menyuruh kami untuk menggambar Pak? Maaf, apa? Enggak, saya nggak begitu dengar. Apakah ada kemungkinan soal yang menyuruh untuk menggambar Pak? Menggambar. Oh iya, itu salah satu hobi saya juga ya. Jadi model soalnya itu adalah mungkin modelnya seperti ini. Sebutkan. Ya, kalau sebutkan itu ya ada pertanyaan model sebutkan itu ya Anda tinggal menyebutkan tanpa ada penjelasan. Ya, kalau ada penjelasan itu boleh, cuma risikonya kalau apa yang Anda jelaskan itu ternyata tidak benar, meskipun maksud Anda baik, itu malah justru menunjukkan Anda tidak paham toh. Nah, itu malah justru membuat nilai Anda itu jelek. Kemudian ada metode pertanyaannya itu jelaskan. Nah, kalau jelaskan itu jangan lupa, saya selalu bahwa kalau jelaskan itu berarti Anda bersaing dengan teman Anda yang lain itu untuk mengungkapkan segala kemampuan Anda untuk menjelaskan apa hal-hal yang terkait dengan pertanyaan apa yang ditanyakan tadi. Jadi jangan sampai Anda membuat uraian tak panjang lebar tetapi tidak mengenang, tidak tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan, itu malah justru tidak bagus nilainya. Kemudian juga ada gambarkan. Gambarkan ya sudah, gambarkan. Gambarkan itu artinya bahwa di sini Anda cukup menggambarkan dengan berbagai penjelasan tentang singkat tentang apa-apa yang ada di dalam gambar itu. Misalkan box ini itu maksudnya apa, ini box ini maksudnya apa, itu ada. Jadi sekali lihat itu orang sudah bisa tahu, oh dalam gambar ini ada diagram ini blok ini apa namanya, blok ini namanya apa, itu harus sudah bisa terbaca. Tidak perlu menjelaskan mekanisme kerjanya dan sebagainya kalau tidak diminta.
Kecuali kalau gambarkan dan jelaskan itu baru nanti Anda harus menjelaskan juga selain gambar. Biasanya saya memberikan soal itu banyak, tapi waktunya pendek. Itu Anda harus benar-benar saya harapkan sudah mempelajari secara baik materi yang ada sehingga waktu yang pendek itu bisa Anda pakai untuk mengerjakan soal yang tadi. Ada lagi mungkin? Baik, terima kasih banyak Pak. Siapa yang ingin Anda tanyakan tentang ujian akhir, ujian tengah semesternya nanti? Ya, jadi siap-siap saja dulu. Tugasnya itu adalah tertutup ya, tapi jangan lupa, jangan lupa tetap membawa buku. Saya tidak akan memberikan model apa cheating paper itu tidak ada cheating papernya. Nanti kalau cheating paper malah kalau ketahuan dan saya tidak mengizinkan, karena kami memang tidak pernah mengizinkan itu. Dan malah kalau petugasnya tahu lah bisa Anda dikategorikan cheating ya, bocor ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi siapa tahu nanti ternyata saya memberikan soalnya tidak close book tapi open book. Nah itu kesempatan juga Anda. Tapi kan Anda di rumah harus sudah belajar dulu paling tidak. Sehingga nanti kalau benar-benar bukunya terbuka, ujian buku terbuka, itu Anda sudah tahu, oh halamannya itu di sini, tentang ini, itu lebih cepat. Jangan menyerahkan hanya pada saat ujian itu baru nyari, itu kan lama nanti. Saya pengennya tuh Anda ya bisa mengerjakan dengan baik, benar, itu semua materi yang ditanyakan. Ya, itu ya. Ada lagi, ya ada tip. Ya, ada ini berarti presentasinya sudah selesai ya. Jadi akan saya tutup, saya stop, dan selamat belajar. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya. Sampai ketemu lagi waktu UTS. Oke, selamat siang ya. Terima kasih Pak.